Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara talkshow yang diselenggarakan pada hari ini, yaitu bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni. Alhamdulillah kita bersama narasumber kita, Bapak Dr. Jamal Makmur selaku narasumber, dan beliau salah satu dosen di MAFA yang akan memberikan makna atau mungkin motivasi yang terkandung di hari ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh beliau menjadi motivasi kita untuk bisa mengambil ibroh di hari lahir Pancasila. Sebelum itu, kami ini adalah salah satu program dari Lazisnu Wonokerto Maju mengadakan talkshow yang bertepatan pada hari ini. Mungkin ada beberapa hikmah yang banyak sekali diambil dari hari Pancasila. Mungkin dari aspek mana mungkin nanti diterangkan oleh beliau. Pertanyaan kami yang pertama yaitu membahas tentang hikmah-hikmah yang terkandung pada mungkin arti yang terkandung pada hari lahir Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, moderator, alhamdulillah pada hari ini, hari Senin 1 Juni 2026, kita bisa memperingati hari lahirnya Pancasila. Sungguh sebuah pemberian agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancasila ini lahir di Indonesia, difahami dan menjadi konsensus nasional. Ini adalah kenikmatan yang agung karena salah satu makna dan hikmah terbesar dari Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, bersatu dalam perbedaan. Indonesia adalah negara yang plural, yang majmuk, terdiri dari berbagai macam agama, etnis, suku, ras, dan golongan. Di dalam internal agama saja banyak sekali kelompok-kelompok. Dengan Pancasila kita bisa bersatu dalam keragaman ini, bahwa masing-masing agama diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, tapi dalam konteks kenegaraan, kebangsaan, kita adalah umat wahidah. Kita adalah satu bangsa, satu nusa yang punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga kerukunan, dan sekaligus mengisi bangsa ini dengan prestasi-prestasi yang besar. Kalau kita menilik sejarah Islam misalnya, maka konsep Pancasila ini itu bisa kita samakan dengan Mitsaqul Madinah atau Madinah Chapter, Piagam Madinah yang diinisiasi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang dari Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah ini, Nabi berhasil memimpin Madinah yang tidak hanya terdiri dari orang Islam. Di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan berbagai macam suku Aus, suku Khazraj,
Bani Nadir dan lain-lain. Nah, dengan Piagam Madinah Nabi menyatukan semua perbedaan dengan satu konsep bahwa silakan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tapi setiap orang punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menjaga kerukunan, menjaga perdamaian, tolong menolong dalam kebinekaan, tolong menolong dalam program kemasyarakatan, kenegaraan, sehingga perbedaan tidak menjadi penghalang kita untuk bersatu, untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai kemajuan yang kita harapkan. Jadi hikmah inilah yang harus kita warisi, bahwa perbedaan adalah sunnatullah, perbedaan adalah takdir Allah. Ada perbedaan ras, perbedaan etnis, perbedaan golongan, perbedaan agama, tapi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu, khususnya perbedaan agama, menyebabkan disintegrasi, menyebabkan konflik, menyebabkan agitasi, menyebabkan disharmoni sosial. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bersatu dalam perbedaan, unity in diversity, ini adalah salah satu hikmah terbesar dari Pancasila, karena dengan persatuan nasional inilah kebangkitan bangsa kita tercapai, dan dari kebangkitan bangsa kita ini kemerdekaan bisa kita raih. Baik, terima kasih. Itu dari Pak Jamal mengatakan bahwa narasumber mengatakan bahwa artinya tetap sebuah perbedaan itu adalah keniscayaan, tidak mungkin tidak, artinya harus, tapi tetap nanti kita harus bekerja sama, tidak tercerai-berai. Kemudian kami tanyakan mengenai dari relevansi lahir Pancasila, mungkin dari Pancasila sendiri untuk di era sekarang. Terima kasih. Ini yang harus kita selalu diskusikan dan kita aktualkan. Apa relevansi Pancasila dalam kehidupan sekarang? Menurut sejarah, Pancasila ini diaturkan konsepnya kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, kemudian beliau melakukan riyadhah dan istikharah. Dari situ kemudian beliau mendukung, mensetujui Pancasila ini. Dari lanskap sejarah ini kemudian Wakil Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pakar fikih dan usul fikih dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, punya satu buku khusus membahas soal ini, bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mulai landasan teologis yang sangat kuat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, landasan humanis, landasan kemanusiaan. Kalau yang pertama katakanlah qul huwallahu ahad, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, itu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian persatuan nasional, ini saya kira doktrin yang sangat kuat di dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Kita tidak boleh bertentangan, kita tidak boleh bercerai-berai. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, doktrin yang luar biasa. Wa amruhum syura bainahum fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kemudian yang terakhir yang luar biasa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang adilu wa aqrabu littaqwa. Jadi konsep Pancasila menurut Kiai Afifuddin Muhajir itu konsep yang Qur'ani, konsep yang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai fundamental di dalam Islam, karena ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Oleh karena itu wajar ketika pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu melakukan istikharah riyadhah, kemudian hasilnya mendukung konsep Pancasila ini. Salah satu kontribusi besar ulama-ulama kita di dalam mengawal kebinekaan dan keberagamaan, bahwa darul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah, menjaga kebinekaan, menjaga persatuan itu lebih urgent, menjadi skala prioritas daripada sekedar menonjolkan simbol-simbol sektarianisme, primordialisme, simbol-simbol keakuan golongan tertentu. Karena dengan Pancasila semua bisa terpayungi dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam konteks apa relevansi Pancasila dalam konteks sekarang? Tentu banyak sekali. Yang pertama, ketika kita memahami Pancasila, maka tidak boleh ada teologi-teologi yang radikal, yang ekstrim, yang fundamentalistik, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Teologi atau keyakinan keagamaan yang menghalalkan darah orang lain, keyakinan keagamaan yang menganggap sesat golongan lain, keyakinan keagamaan yang kemudian mengklaim bahwa kultur-kultur yang ada di masyarakat sebagai TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Jadi teologi yang harus kita bangun berdasarkan Pancasila adalah teologi yang toleran, yang moderat, yang inklusif, tidak yang kemudian menganggap yang di luar kelompoknya menjadi satu keyakinan keagamaan yang sesat dan kafir. Ini yang pertama. Jadi membangun teologi, membangun landasan akidah yang humanis dan inklusif. Yang kedua, relevansi Pancasila di era sekarang ini adalah bagaimana keadilan itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Kiai Haji Masdar Farid Masyudi, seorang cendekiawan Muslim, salah satu tokoh pengurus besar Nahdlatul Ulama, salah satu pionir gagasan zakat yang progresif, mengatakan bahwa keadilan itu indikatornya adalah ketika kebijakan negara itu berpihak kepada masyarakat grassroots, masyarakat yang paling lemah secara ekonomi. Tidak diukur keadilan itu ketika program-program negara menyasar kepada kelompok garis elit atau kelompok menengah. Tapi ketika tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, ini adalah maslahah untuk masyarakat yang paling bawah. Jadi ketika keadilan dikatakan negara yang adil ketika program dan alokasi anggaran negara itu bisa mengcover aspek pendidikan orang-orang yang tidak mampu, bisa menjadi jaminan sosial kesehatan bagi tunanetra, bagi kelompok-kelompok lanjut usia lansia, bisa mengcover biaya pendidikan untuk anak-anak yatim piatu, untuk orang-orang yang secara ekonomi sangat membutuhkan pertolongan. Itu namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan harus diukur, kata Kiai Masdar Farid Masyudi, dari bagaimana program negara ini bisa menyasar kelompok yang paling rentan, kelompok yang paling ekstrim, kelompok yang paling bawah secara ekonomi. Karena mereka lah yang setiap hari merasakan kelaparan, mereka lah yang setiap hari merasakan sakit tanpa ada kemampuan untuk berobat, karena mereka lah yang setiap hari harus berpikir bagaimana membiayai sekolah buat anak-anak mereka. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia inilah yang menjadi salah satu indikator relevansi Pancasila. Dan itu sudah selesai di tataran konsep, maka secara aktual, secara empiris, kita bersama-sama, tidak hanya negara, kita bersama-sama, kita ikut memberikan kontribusi bagaimana meringankan beban al-fuqara wal masakin wal mustad'afin. Orang-orang grassroots adalah orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah
secara ekonomi. Saya kira itu. Ada beberapa yang disampaikan oleh narasumber mengenai makna relevansi, mulai dari bisa dikutip dari mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Ada nilai-nilai yang banyak sekali yang dapat kita pelajari, termasuk yang sudah dilakukan oleh narasumber. Mungkin kami tanyakan kembali mengenai aktualisasi Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila di ranah ekonomi dan di pendidikan. Nah, kita bisa baik lagi. Terima kasih. Aktualisasi Pancasila di ranah ekonomi adalah bagaimana program-program yang dicanangkan baik oleh negara maupun oleh kita, misalnya organisasi sosial kemasyarakatan, itu ada yang bernilai konsumtif jangka pendek dan ada yang bernilai produktif jangka menengah dan jangka panjang. Untuk yang bernilai konsumtif tentu menyasar bagi kelompok-kelompok lansia, kelompok-kelompok yang punya catat permanen misalnya. Tapi bagi kelompok yang produktif, yang usia muda produktif, maka program-program ekonominya harus dalam bentuk pelatihan skill entrepreneurship, dalam bentuk pemberian modal yang produktif, dalam bentuk MONEF, yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi anak-anak muda yang produktif ini dilatih dengan berbagai skill yang profesional, kemudian dikasih modal, kemudian diterjunkan langsung untuk praktek sambil dilakukan monitoring dan evaluasi, diberikan bimbingan, diberikan evaluasi, masukan-masukan, sehingga dari situ kemudian ada peningkatan pendapatan dan kita berharap ada kemandirian ekonomi dan kesejahteraan. Dalam konteks pendidikan tentu negara khususnya dan ormas tentu saja, kita di sini juga membahas ormas, Nahdlatul Ulama khusus, kita juga harus punya program beasiswa pendidikan bagi kelompok-kelompok ekstrim. Mereka yang tidak mampu untuk sekolah harus ada yang memberikan beasiswa. Mereka yang secara prestasi punya potensi yang besar harus difasilitasi. Misalnya harus kuliah di lembaga-lembaga bergengsi. Banyak sekali generasi-generasi kita yang potensial tetapi karena tidak punya akses dana yang cukup sehingga akhirnya terputus di tengah jalan. Jadi harus ada program-program pendidikan yang memfasilitasi generasi-generasi bangsa kita ini supaya bisa berkembang secara maksimal. Saya kira itu yang dapat kita petik dari aktualisasi Pancasila dari segi dalam konteks pendidikan atau bisa ke ranah ekonomi. Selanjutnya pertanyaan kami lanjutkan. Dalam konteks filantropi, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia? Terima kasih. Inilah salah satu tema yang menarik bagi kita dan ini mungkin yang diangkat oleh Lazisnu sebagai lembaga filantropi Islam. Jadi filantropi adalah kedermawanan. Filantropi adalah rasa kita untuk berempati atas kesusahan orang lain, kemudian kita cancut aktif untuk membantu mereka. Jadi filantropi Islam bentuknya adalah wakaf, bentuknya adalah jariyah sedekah, bentuknya adalah hibah, bentuknya adalah hadiah, bentuknya adalah zakat. Itu adalah bentuk kepedulian kita kepada orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan, para fakir miskin dan orang-orang yang lemah secara ekonomi. Bagaimana kondisi filantropi Islam? Tentu luar biasa. Di Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar dunia.
memang potensi zakat kita itu cukup besar, 200 triliun lebih. Tapi peningkatan zakat kita terus mengalami kenaikan. Mungkin sekarang sudah di angka 20 triliun ke atas. Jadi ada terus ada peningkatan. Di Kabupaten Padi ini juga luar biasa, angka perolehan zakat kita terus mengalami peningkatan, baik yang dikelola oleh Basnas, dikelola oleh Lazismu, dikelola oleh Lazisnu dan lain-lain. Terus mengalami peningkatan ya. Dari 1 miliar menjadi 10 miliar, 20 miliar, terus mengalami peningkatan karena memang dibutuhkan lembaga yang transparan, akuntabel, yang kolaboratif dan bisa menyesuaikan program-programnya dengan kebutuhan masyarakat. Saya banyak bergaul dengan praktisi filantropi ini di Basnas misalnya, di Lazisnu, di Lazismu, dan rata-rata indikatornya. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat kita untuk membantu orang lain itu meningkat. Kemudian lembaga-lembaga filantropi Islam mulai berbenah karena mereka harus menunjukkan performa yang meyakinkan sebagai lembaga yang bonafit, yang profesional, ada laporan keuangan yang terbuka yang bisa diakses publik, kemudian ada bukti penyaluran secara akuntabel, kemudian ada pengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang bahwa program ini bisa betul-betul membantu fakir miskin sekaligus melejitkan potensi anak-anak muda kita untuk meraih masa depan yang lebih baik di masa depan. Saya kira itu. Baik, itu ada beberapa lembaga yang memang dikelola oleh organisasi sendiri yang mengelola zakat atau wakaf, itu Lazisnu, mungkin Lazismu dan lembaga-lembaga yang lain dari pemerintah. Selanjutnya yang kami tanyakan mengenai budaya wakaf di Indonesia, apakah semakin tahun semakin meningkat atau masih biasa-biasa saja? Terima kasih. Wakaf itu menurut saya adalah jantung umat Islam, kunci kemajuan umat Islam. Umat Islam tidak berdaya, tidak akan maju tanpa wakaf. Contoh yang paling real adalah masjid. Wala yakunul masjidu illa waqfan, kata Imam Syafi'i. Jadi masjid di Indonesia ini jumlahnya fantastis dan semuanya berstatus wakaf. Memang ada salah satu problem, ada sebagian yang belum bersertifikat wakaf, tapi itu secara konunan dari sisi undang-undang. Kalau secara syar'i pasti saya optimis bahwa semua masjid di Indonesia itu sudah wakaf. Itu menjadi tanggung jawab Nazir supaya cepat-cepat melakukan sertifikasi tanah wakaf untuk masjid. Jadi kita tidak bisa lepas dari wakaf. Mayoritas masjid kita atau semuanya wakaf. Sebagian musola kita wakaf. Madrasah, perguruan tinggi, pondok pesantren kebanyakan adalah tanah wakaf. Oleh karena itu wakaf adalah denyut nadi kehidupan umat. Wakaf adalah sumber kehidupan beragama umat Islam. Wakaf adalah kunci kemajuan umat Islam. Ada data yang menarik dari yang dari Republika ini tahun 2016 bahwa wakaf, potensi wakaf tanah kita itu 370 triliun. Saya kira lebih faktualnya. Sedangkan potensi wakaf uang di Indonesia juga besar, yaitu 7,2 triliun per tahun. Jika disimulasikan 20 juta orang Islam mewakafkan uang sebesar Rp1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Nah, saya ingin menyoroti yang wakaf tanah saja. Ketika dihitung berapa
kekayaan umat Islam dari masjid saja itu tak terhitung, sehingga angka 370 triliun itu angka yang sungguh fantastis, dan faktanya saya kira sangat lebih dari itu. Karena kalau sudah wakaf tanah itu selain masjid ada madrasah, dan alhamdulillah di kampung kita ini di Wonokerto, tempat yang sekarang ini kita pakai untuk roso, yaitu Gedung NU Wonokerto, juga wakaf dari seluruh muslimin, khususnya warga masyarakat di Wonokerto. Jadi gedung-gedung atau tanah-tanah wakaf ini adalah kunci kemajuan umat Islam, adalah kunci pemberdayaan umat Islam. Oleh karena itu, kunci atau faktor utama keberhasilan wakaf ini ada pada nazir. Kalau zakat, kunci suksesnya ada pada amil. Kalau amilnya itu sidik, amanah, tabligh, fatonah, transparan, akuntabel, visioner, dan kolaboratif, maka lembaga zakat ini akan lari kencang. Tapi dalam konteks wakaf, kunci utama adalah nazir, orang dan lembaga yang punya tanggung jawab untuk mengelola tanah wakaf itu. Itu banyak potensi atau banyak sekali wakaf dari negara kita. Ada berapa triliun, 31 triliun atau berapa, sangat nilai-nilai sangat banyak sekali, sehingga kita dapat merasakan bagaimana manfaat dari wakaf itu sendiri untuk perjuangan untuk menyebarkan agama Islam lebih-lebih untuk bermasyarakat. Yang kami tanyakan mengenai bagaimana wakaf ini bisa produktif di zaman sekarang. Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin melihat sejarah bahwa wakaf ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu tanah pertama Masjid Nabawi, Masjid Nabi di Madinah adalah wakaf di Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua oleh pemimpin umat Islam yang visioner dan progresif, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat rampasan perang di tanah Khaybar, satu tanah yang sangat luar biasa, subur makmur, tetapi beliau maturkan ke Nabi, bagaimana tanah ini akan saya berikan untuk sabilillah. Kemudian kata Nabi, ya tahan asalnya dan manfaatkan buahnya. Itulah yang menjadi cikal bakal wakaf. Jadi wakaf itu intinya tanahnya tidak boleh la yubah wala yuhab, tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh diapa-apakan. Jadi tapi hasilnya digunakan sesuai dengan syaratul waqif, sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang wakaf. Jadi era Nabi dan para sahabat kita sudah memberikan teladan, dan itu menjadi inspirasi kita bahwa memang wakaf ini menjadi jantung kehidupan beragama dan kemajuan umat Islam. Kemudian bagaimana supaya wakaf ini produktif? Ada teman kami yang sekarang sudah menjadi Profesor Rashid. Beliau menulis disertasi tentang tipologi nazir wakaf. Jadi kunci kemajuan, kunci mengelola wakaf supaya produktif itu ada pada nazir, perorangan atau lembaga yang punya tanggung jawab mengelola wakaf. Nazir ini kata Profesor Rashid ada 3 tipologinya. Ada nazir yang konvensional tekstual, jadi pemahamannya ya seperti pemahaman ala salaf. Ibarat masjid tidak boleh digunakan untuk hal-hal selain ibadah, selain sholat jamaah.
Ada tipologi nazir yang kontekstual progresif. Jadi nazir yang selain al-muhafadhu ala qadimi sholeh, dalam konteks masjid misalnya buat jamaah dan ngaji, juga mengikuti perkembangan zaman. Misalnya masjid untuk program bantuan sosial, masjid digunakan untuk kesehatan gratis, masjid digunakan untuk acara-acara ilmiah, talkshow dan lain-lain. Ini pada level yang kedua, yaitu nazir dengan tipologi kontekstual progresif. Ada yang paling tinggi kata Profesor Rosyid, yaitu tipologi nazir yang emansipatoris. Dia tidak hanya berpikir dalam tataran konseptual, tapi juga dia bergerak ke program-program pemberdayaan ekonomi sosial, ekonomi masyarakat. Dicontohkan salah satunya adalah masjid di Semarang. Jadi di masjid itu kemudian dia takmir punya atau nazir punya program mendirikan ruko-ruko kecil, kemudian bisa digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Memberikan modal usaha, kemudian memberikan bimbingan, monitoring, evaluasi. Ini pada level nazir yang paling tinggi. Jadi dia tidak hanya berpikir secara konvensional, tapi juga bagaimana kehadiran masjid ini menjadi problem solving, menjadi solusi bagi persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan, persoalan kemunduran atau keterbelakangan umat dalam berbagai sektor. Inilah yang menjadi PR kita, bagaimana melakukan pelatihan nazir profesional, dan ini belum banyak disentuh. Satu contoh misalnya, bagaimana wakaf gedung NU Wonokerto saja misalnya, supaya gedung ini menjadi optimal, karena tanah wakaf itu kuncinya ada pada intifaul mauquf. Jadi bagaimana tanah wakaf ini bisa dioptimalkan fungsinya, itu membutuhkan nazir yang nazir yang profesional, tidak hanya untuk sekedar tahlilan, tidak hanya sekedar untuk diskusi-diskusi keagamaan, tapi mestinya harus ada program ekonomi kerakyatan, harus ada program kesehatan yang kontinu, kesehatan gratis, kesehatan yang kontinu, ada program-program untuk hal-hal yang mengarah kepada social empowering, jadi pemberdayaan sosial khususnya dalam bidang ekonomi. Ini menjadi satu tantangan bagi kita, khususnya Nahdlatul Ulama, bagaimana tanah-tanah wakaf itu betul-betul multifungsi, betul-betul kehadiran Nahdlatul Ulama khususnya bisa dirasakan manfaatnya secara real dalam konteks ekonomi, dalam konteks pendidikan, dalam konteks dakwah oleh masyarakat, oleh warga Nahdlatul Ulama, sehingga kita betul-betul mengamalkan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, khairul jam'iyah anfa'uha lil ummah. Sebaik-baiknya organisasi adalah organisasi yang mampu memberikan kemanfaatan secara optimal bagi warga. Saya kira itu. Ada beberapa yang disampaikan oleh narasumber mengenai bagaimana cara kita mengatur produktivitas wakaf itu sendiri, mulai dari masjid, dari madrasah, banyak sekali. Bagaimana cara melakukannya? Pertanyaan terakhir yaitu, apakah benar wakaf itu adalah salah satu kunci keberhasilan umat? Terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir dan tentu pertanyaan kunci ya pada talkshow kita hari ini. Kita harus yakin, kita harus optimis bahwa wakaf itu adalah kunci kemajuan umat. Apa indikatornya? Pertama, wakaf itu yang taqilul milku ilallah. Sesuatu yang sudah berbentuk wakaf, apapun itu, mobil misalnya, tanah misalnya, bangunan misalnya,
yang taqilul milku minal malik ilallah. Kepemilikannya tidak kepada orang yang mewakafkan atau wakif, tapi langsung kembali kepada Allah. Kalau itu milkun lillah maka menjadi milkun am. Kalau itu milik Allah maka kepemilikan itu sifatnya umum, li jami'in nas atau li jami'il muslimin, maka kemanfaatannya untuk semua umat Islam. Misalnya masjid karena dia Baitullah, maka semua umat Islam tanpa memandang itu orang NU, orang Muhammadiyah, apapun bisa sholat di masjid itu. Meskipun itu masjidnya orang Gandong, ya orang Suwaduk bisa, orang Pasuruan bisa, orang Trangil bisa, orang Kudus bisa, karena itu Baitullah. Kalau sudah Allah dari milkun lil jami', karena sifat Allah kan Ar-Rahman, artinya apa yang dari Allah itu untuk semua makhluknya. Yang kedua, memang secara real kita tidak bisa hidup tanpa wakaf, karena sehari-hari umat Islam membutuhkan masjid, sehari-hari umat Islam membutuhkan madrasah, sehari-hari umat Islam membutuhkan TPQ, musola, pesantren, majelis taklim, dan alhamdulillah di Pondok Lapa ini ada gedung wakaf NU, untuk kantor NU, untuk kemaslahatan umat. Maka kunci yang ketiga yang tadi saya sampaikan, supaya betul-betul tanah wakaf itu mampu menjadi kunci kemajuan umat, menjadi pendorong, menjadi lokomotif kemajuan masyarakat, maka nadirnya harus diisi nadir yang emansipatoris, nadir yang kontekstual progresif, nadir yang punya visi jauh ke depan, sehingga bisa mengelola tanah wakaf itu secara fungsional produktif. Artinya punya program-program yang tidak hanya rutinitas, yang tidak hanya konvensional, tapi program-program pemberdayaan ekonomi, program-program kesehatan, program-program pendidikan, program-program yang selain mengembangkan, mengokohkan teologi ala Ahlussunnah wal Jamaah, juga program-program untuk mencerahkan paradigma berpikir kita, tapi juga program-program yang langsung bisa menyentuh masyarakat bawah. Disinilah urgensinya lazisme. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama ini harus tampil sebagai lembaga filantropi Islam yang betul-betul optimal penggalian dananya, dan alokasi dananya harus betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, contohnya mengantar pasien ke rumah sakit, contohnya membantu fakir miskin, contohnya membantu orang-orang yang tidak mampu. Ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita yakin bahwa wakaf adalah kunci kemajuan Islam, dengan syarat harus dikelola oleh orang yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, oleh orang yang punya visi pemikiran yang jauh ke depan, dengan program-program yang meneguhkan teologi aswaja, yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lebih dari itu bisa menyentuh basic needs, kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan. Jadi mari bersama-sama kita kelola tanah wakaf secara amanah, sehingga tanah wakaf itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, dan kita berharap tanah wakaf gedung NU ini betul-betul multifungsi, dan kiranya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga Allah menurunkan barokah, menurunkan kebaikan yang terus berkelanjutan. Dan barokah itu adalah persatuan kita semakin kokoh, pendidikan kita semakin berkualitas, dan ekonomi masyarakat kita semakin meningkat menuju kemandirian dan kemakmuran. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu yang disampaikan oleh Bapak DG Dr. Jalal Akbar mengenai dari kita bisa mengutip dari hikmah-hikmah dari segi pemberdayaan umat, mulai dari
wakaf dan lain-lain. Ada banyak hikmah yang kita pelajari dari hari ini, yaitu hari lahir Pancasila, mengenai dari tidak hanya aspek dari kepercayaan ideologi saja, tapi juga aspek pemberdayaan masyarakat, mulai dari bagaimana mengatur masyarakat, bagaimana memberdayakan masyarakat, membayar zakat, wakaf dan lain-lain. Semoga kita dapat mengamalkan sedikit. Kami moderator, jika ada perkataan yang kurang berkenan, ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.